Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah ekonomi manajerial, khususnya tentang struktur pasar. Nah, ada klasifikasi tentang struktur pasar. Yang pertama, struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang atau jasa. Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu membeli serta menjual suatu produk atau jasa tertentu. Nah, pasar ini digolongkan ke dalam 4 jenis. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang dikategorikan dalam pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Kemudian ada dua unsur utama yang menentukan struktur pasar, yaitu jumlah pembeli dan penjual di pasar sangat menentukan struktur pasar, berapa jumlah penjual dan berapa jumlah pembeli. Kemudian ada tingkat kebakuan produk, ada produk yang homogen dan ada produk yang heterogen. Nah, dua faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat produk, bentuk fungsi, produksi, dan karakteristik konsumen. Kemudian, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang dicirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Jumlah dan nilai transaksi dari setiap individu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan, sehingga individu-individu tersebut tidak bisa mempengaruhi harga produk, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penjual perusahaan atau perusahaan yang tergabung dalam pasar persaingan sempurna ini hanyalah menjadi price taker atau penerima harga. Penerima harga di sini dalam artian mereka hanya menerima harga dari hubungan antara permintaan dan penawaran. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dalam jangka panjang tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas laba normal. Kemudian, struktur pasar persaingan sempurna akan terjadi jika produsen secara individu di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga. Hal ini disebabkan karena yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak, 2, produk yang homogen, 3, adanya kebebasan keluar masuk pasar, 4, informasi yang sempurna. Kemudian, ada penentuan harga pasar. Yang pertama, harga pasar untuk suatu industri yang kompetitif ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jadi terjadi equilibrium antara permintaan dan penawaran. Kemudian, kurva permintaan industri adalah suatu penjumlahan kuantitas produk yang akan dibeli para pembeli secara individual kepada masing-masing tingkat harga. Kemudian, kurva penawaran industri adalah penjumlahan kuantitas produk yang akan dijual perusahaan secara individual ke tingkat harga yang berbeda-beda. Lalu perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran industri akan menentukan harga pasar. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah kurva pasar persaingan sempurna dan kurva persaingan dan perusahaan persaingan sempurna. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini ada pertemuan persilangan antara demand and supply ya. Jadi di sini ada yang namanya titik equilibrium. Kemudian perusahaan persaingan sempurna, di mana harga sama dengan average revenue dan sama dengan marginal revenue. Kemudian ini adalah contoh penentuan harga pada pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya produsen tunggal. Perusahaan dapat menentukan harga produk dan jumlah output, serta monopoli sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas normal bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Jadi dalam hal ini para monopolis bertindak sebagai price maker atau pembuat harga. Nah, kemudian dalam pasar monopoli ya, faktor penghalang memasuki pasar yang pertama adalah hak paten dan hak monopoli. Apa bedanya? Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seseorang
penemu atau pencipta, kalau hak monopoli adalah yang diberikan pemerintah kepada seorang atau dalam hal ini perusahaan untuk menjadi pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang. Kemudian selanjutnya, skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang cukup besar suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar dapat menjadi penghalang produsen lain untuk masuk. Penguasaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang, maka produsen lain akan kesulitan memasuki barang. Nah, dalam hal ini ya, contoh dari pasar monopoli yaitu yang kita tahu misalnya Pertamina ya. Pertamina itu menguasai dari bahan bakar ya untuk yang ada di Indonesia. Kemudian PLN, PDAM untuk air dan lain-lain. Nah, kebanyakan itu memang dikuasai oleh negara karena peran monopolis di sini sangat penting. Dia dapat membuat harga atau sebagai price maker. Kemudian masuk ke yang berikutnya adalah penetapan harga untuk para pembeli yang sama. Di sini yang namanya diskriminasi harga. Kalau kita lihat kata diskriminasi harga biasanya bermakna negatif ya atau bermakna buruk, diskriminasi. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan diskriminasi tidak selalu buruk ya, karena di sini penetapan harga yang berbeda untuk para pembeli yang sama. Nah, saya jabarkan yang pertama ada diskriminasi harga derajat pertama. Yang pertama adalah harga yang berbeda untuk setiap unit barang yang dijual kepada pelanggan. Contohnya itu adalah misalnya tarif pengacara ya berbeda dengan klien yang satu dengan yang lain. Dokter memberikan jasa pelayanan yang berbeda ya secara tarif dari satu pasien dengan pasien lain. Kemudian derajat kedua adalah harga yang berbeda untuk beberapa golongan barang. Ya, contohnya ini adalah diskriminasi harga manakala harga barang tersebut ya dibeli dengan retail ya eceran gitu ya atau dengan yang grosir gitu. Kemudian ada derajat ketiga harga yang berbeda untuk para langganan di pasar yang berbeda. Contohnya adalah tarif dasar listrik ya bagi para konsumen dari PLN itu berbeda. Lalu juga tarif dasar air ya dari PDAM juga berbeda antara satu dengan yang lain. Atau misalnya di kereta api disediakan kelas gerbong kelas ekonomi, eksekutif dan bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi harga memungkinkan produsen untuk memperoleh penerimaan yang lebih banyak daripada jika hanya menggunakan harga tunggal. Kemudian tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menambah atau memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Kemudian pasar persaingan monopolistik ya. Pasar persaingan monopolistik ini struktur pasarnya mirip dengan pasar persaingan sempurna, cuma para produsennya itu tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Kemudian konsumen yang mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Jadi kalau pada pasar persaingan sempurna, konsumen itu bisa mengetahui seluruh seluk-beluk dari informasi pada pasar persaingan sempurna. Tapi kalau pada pasar monopolistik, konsumen mengetahui perbedaan ya. Jadi ada perbedaan antara satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan produk lain yang hampir sama yang diproduksi oleh perusahaan lain. Laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. Untuk yang pasar monopolistik itu sendiri, contohnya di sini adalah produsen sabun, produsen shampoo. Pada dasarnya penggunaannya sama ya, shampoo untuk membersihkan rambut, sabun untuk membersihkan badan misalnya, untuk sabun untuk tubuh ya. Tapi mereka membuat pengiklanan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada sampo khusus anti ketombe, sampo khusus untuk rambut lepek dan lain macam sebagainya. Begitu juga dengan sabun badan ya, ada yang
sabun kesehatan, ada yang sabun kecantikan, ya, ada sabun keluarga gitu. Jadi calon pembeli itu tahu perbedaan barang yang mereka kehendaki di pasar monopolistik. Kemudian ada pasar oligopoli, ya, struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Keputusan, ya, penetapan harga dan output dari perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Nah, dalam hal ini pasar oligopoli itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi dan pasar oligopoli tidak terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi di sini maksudnya adalah pasar oligopoli di mana barangnya itu sama tapi masih bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah produk semen. Kemudian pasar oligopoli tidak terdiferensiasi. Jadi di sini adalah pasar oligopoli yang barangnya relatif sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya besi, baja, dan lain-lain. Kemudian ada kepemimpinan harga, ya, kepemimpinan harga barometrik. Suatu perusahaan mengumumkan suatu perubahan harga untuk merespon suatu perubahan dalam penawaran atau permintaan. Contoh, ada harga energi atau sumber daya alam, ada pajak, ada kenaikan atau penurunan permintaan. Begitu, ya, nanti kita diskusi lagi lebih lanjut di grup, ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.